Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suhartina, guru mata pelajaran ekonomi. Kali ini kita akan belajar ekonomi mengenai laporan keuangan perusahaan jasa. Bagaimana kabarnya anak-anak cerdas semuanya dan Bapak Ibu guru pendamping? Semoga pembelajaran kali ini bisa dipahami demi mudah. Baiklah, mari kita simak materi selanjutnya. Oke, anak-anak cerdas semuanya, hari ini kita akan belajar tentang laporan keuangan perusahaan jasa. Fokus pada laporan perubahan modal dan laporan neraca. Oke, nah apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menjelaskan pengertian laporan keuangan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis laporan keuangan, dan yang ketiga menyusun laporan perubahan modal, dan yang keempat menyusun laporan neraca. Oke. Jadi ini yang akan kita pelajari. Jadi semoga 4 materi ini bisa dipahami dengan mudah. Oke. Apa sih itu laporan keuangan, ya? Laporan keuangan adalah laporan yang menginformasikan tentang posisi keuangan beserta kinerja perusahaan selama satu periode. Jadi dalam laporan keuangan ini isinya itu tentang berapa laba atau rugi yang diperoleh oleh perusahaan dan bagaimana kinerja perusahaan. Selanjutnya ada beberapa jenis-jenis dari laporan keuangan ini. Ya, yang pertama ada laporan laba rugi. Kemudian yang kedua ada laporan perubahan modal atau laporan ekuitas, dan yang ketiga adalah neraca. Ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang laporan perubahan modal atau ekuitas dan laporan neraca. Ya. Oke, yang pertama kita bahas tentang laporan perubahan modal. Ya, apa sih itu laporan perubahan modal? Ya, jadi di sini berbicara tentang modal. Nah, setelah kita belajar tentang laporan laba rugi, maka kegiatan selanjutnya adalah menyusun laporan perubahan modal. Jadi langkah kedua untuk menyusun laporan keuangan adalah menyusun laporan perubahan modal. Apa itu laporan perubahan modal? Laporan perubahan modal ini adalah laporan yang menyajikan modal perusahaan beserta perubahannya dalam satu periode akuntansi. Jadi komponen-komponen dari laporan perubahan modal ini itu ada modal awalnya, berapa modal awal dari perusahaan itu, kemudian adakah penambahan atau pengurangan modal, ya, di mana penambahan modal itu dihitung dari jumlah laba yang diperoleh sebelumnya
yang diperoleh pada periode itu dan dikurangi dengan pengambilan pribadi atau prive. Sementara kalau perusahaan menderita rugi berarti berapa jumlah ruginya ditambah dengan jumlah privenya, itulah pengurangan. Jadi itu komponen dari laporan perubahan modal. Nah, bagaimana bentuk ya dari laporan perubahan modal itu sendiri? Nah, tadi sudah disampaikan komponen-komponennya. Ya, jadi untuk menyusun laporan perubahan modal, ya sama seperti laporan laba rugi, harus kita buat dulu judulnya, nama perusahaannya apa, kemudian laporan perubahan modalnya, dan periodenya, ya 31 Desember. Kemudian ada modal awal, ya ada modal awalnya. Modal awal ini adalah modal yang ada di kertas kerja atau modal sebelumnya. Kemudian ada laba bersih atau rugi bersih. Kemudian ada prive, itulah yang menjadi penambahan modal. Kemudian kita akan tahu berapa modal akhirnya. Ya. Kemudian ini kalau misalnya memperoleh rugi, tadi yang pertama itu adalah kalau perusahaan mendapatkan laba, nah ini kalau misalnya memperoleh rugi. Ya. Kalau memperoleh laba, maka laba dikurang prive. Tapi kalau misalnya perusahaan ternyata memperoleh rugi, maka rugi ditambah dengan privenya, itulah pengurangan. Mohon maaf, di sini bukan penambahan ya, tetapi pengurangan modal. Pengurangan modal setelah dikurangkan, ya. Jadi di sini ditambah, kemudian setelah ditambah di sini dikurangi. Ya. Berapa modal awal dikurangi dengan pengurangan modal, itulah modal akhirnya. Ya. Di sini pengurangan modal. Kalau perusahaan memperoleh rugi, itu artinya mengurangi modal. Ya, mengurangi modal. Tetapi kalau perusahaan memperoleh laba, maka itu menambah modal. Ya. Oke. Nah, kita lihat contohnya dalam menyusun laporan laba rugi ini, laporan perubahan modal. Di bawah ini ada sebagian data keuangan dari Salon Cantik pada tanggal 31 Desember 2020. Di situ ada modalnya, kemudian ada privenya, pendapatan jasa, dan seterusnya. Kalau kita susun, laporan laba ruginya seperti laporan perubahan modalnya ini seperti ini. Judulnya Salon Cantik, kemudian laporan perubahan modal periode 31 Desember 2020. Modalnya, karena di sini ada modal per 1 Januari, maka inilah modal awal 2.230.000. Ya, jadi kita tulis di sini 2.230.000. Kemudian karena perusahaan memperoleh laba, ya laba bersihnya 710.000. Ini laba bersih 710.000. Dan ada pengambilan pribadi atau privenya 100.000. Maka laba bersih dikurangi dengan prive 710.000 kurang 100. Berarti masih lebih banyak labanya, maka diperolehlah penambahan modal 610.000. Kemudian 2.230.000 ditambah 6.610.000, maka modal akhirnya adalah 1 juta. Maaf ya, ini bukan 1.620.000, tapi ini dijumlahkan. Jadi itu 2.840.000. Oke, di sini ditambah, jadi ini 2.840.000. Ya, itulah modal per 31 Desember. Ya, mudah dipahami kan? Ya, bisa ya dipaham. Oke, jadi itu tadi tentang laporan perubahan modal.
Nah, ya, selanjutnya setelah laporan perubahan modal dalam menyusun laporan keuangan itu adalah menyusun laporan neraca. Jadi menyusun laporan keuangan itu ada 3. Yang pertama yang harus kita buat adalah laporan laba ruginya. Setelah itu menyusun laporan perubahan modalnya. Setelah itu neracanya. Nah, sekarang kita mau menyusun neracanya. Apa itu neraca? Ya, apa itu neraca? Jadi neraca ini itu menyajikan informasi mengenai posisi harta, kewajiban dan modal perusahaan pada satu periode. Jadi tadi kalau laporan perubahan modal itu menyajikan modalnya dan perubahannya, kalau neraca itu menyajikan informasi ya mengenai posisi harta, kewajiban atau utang dan modal perusahaan. Ya. Dalam menyusun laporan neraca ini itu ada 2 bentuk yang bisa kita gunakan. Ada 2 bentuknya, ya. Yang pertama ada namanya bentuk stafel dan ada namanya bentuk skontro. Jadi kalau menyusun laporan laba rugi ada 2 bentuk juga. Ya, ada single step dan multiple step. Kalau laporan neraca ada 2 juga. Bentuk stafel dan bentuk skontro. Bagaimana itu bentuk stafel? Ya, jadi kalau bentuk stafel itu harta atau aktivanya di bagian atas dan kewajiban dan modalnya di bagian bawah. Jadi itu disusun ke bawah, ya, disusun ke bawah, tetapi di atas sebelum kewajiban itu harta atau aktivanya. Setelah itu baru kewajiban dan modalnya. Nanti kita lihat bagaimana bentuknya. Kemudian bentuk skontro itu sebelah menyebelah. Jadi dia biasa disebut juga dengan bentuk T, ya, karena hartanya itu atau aktivanya itu di sebelah kiri, kewajiban dan modalnya juga kewajiban dan modalnya di sebelah kanan. Jadi biasa kalau digambarkan dia berbentuk seperti bentuk T. Nah, coba kita lihat. Nah, contoh bentuk stafel. Nah, ini langsung dengan angka-angkanya. Misalnya, ya, salon cantik, ya, laporan neraca periode 31 Desember 2020. Nah, ini dikatakan stafel karena itu disusun ke bawah. Mulai dari aktivanya, kemudian pasifanya, ya, pasifanya itu kan kewajiban dan modalnya. Ya. Nah, di sini aktiva ada kasnya, ada perlengkapannya, kemudian peralatannya. Ini dijumlahkan semuanya sehingga diperoleh total aktiva. Ya, diperoleh total aktiva 8 juta. Kemudian pasifanya atau kewajiban dan modalnya, utang usahanya berapa, kemudian modalnya berapa. Ya. Nah, modal ini itu diperoleh dari perhitungan laporan perubahan modal. Ya, jadi modal yang ada di sini diperoleh dari perhitungan laporan perubahan modal. Sehingga jumlah pasifah ada 8 juta. Jadi utangnya ditambah dengan modal itu 8 juta. Kita lihat di sini jumlah aktivanya itu sama dengan jumlah pasifah. Jadi harus seimbang. Berapa aktivanya itu harus sama dengan berapa jumlah kewajiban dan modalnya. Ya, itu neraca. Jadi tadi di awal disampaikan bahwa di neraca itu menyajikan posisi harta. Nah, inilah posisi hartanya. Ternyata posisi hartanya, ya, jumlah aktivanya itu 8 juta dan jumlah kewajiban dan modalnya 8 juta atau jumlah pasifanya. Nah, ini kalau bentuknya stafel, ya. Jadi stafel itu turun ke bawah, disusun saja. Nah, bagaimana kalau bentuknya skontro? Ya, skontro itu bentuk seperti bentuk T sebelah menyebelah. Ya. Nah, ini dikatakan sebelah menyebelah karena ini ada di sisi kiri, ada di sisi kanan, ya. Aktivanya itu di sisi kiri, kemudian pasifanya di sisi kanan. Oke? Nah,
Seperti tadi soal yang pertama, di situ ada kas, jadi kasnya berapa, perlengkapannya berapa, peralatannya berapa. Nah, jumlah aktifanya 8 juta. Ya, kemudian jumlah kewajiban dan modal atau pasifanya, utangnya 2 juta, kemudian modalnya 6 juta. Nah, sama tadi, jadi modal ini itu diambil dari laporan perubahan modal. Modal akhir yang diperoleh di laporan perubahan modal, itulah yang dipindahkan ke laporan neraca. Ya, sehingga jumlah pasifa itu tetap sama dengan jumlah aktifanya. Jadi memang harus seimbang antara aktiva dan pasifa. Ya, itu bentuk kontrol. Ada juga yang memisahkan, ya jadi ini bentuk sederhana sekali karena menyatukan semua. Kalau di aktiva itu kan ada 2 ya, ada 3 malah, hanya aktiva berwujud itu tidak dibuatkan dalam laporan karena dia tidak bisa dinilai dengan uang. Yang tidak berwujud. Jadi di sini ada aktiva lancar, ada aktiva tetap. Ada juga yang memisahkan di dalam laporannya itu memisahkan antara aktiva lancar dan aktiva tetap. Jadi kalau misalnya perusahaannya lumayan besar dan banyak akun-akun yang muncul, itu bisa dipisahkan berapa aktiva lancarnya, berapa aktiva tetapnya, kemudian dijumlahkan antara aktiva lancar dan aktiva tetap. Itu baru di total untuk memperoleh jumlah aktiva. Oke. Nah, ini jumlah modal diperoleh dari perhitungan laporan perubahan modal. Nah, bagaimana hubungan antara laporan keuangan? Ya. Artinya ketiga laporan itu tadi ya, ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal, dan ada laporan neraca. Bagaimana hubungan ketiganya? Ya, coba kita lihat yang pertama dulu adalah kaitannya antara laporan laba rugi dengan laporan perubahan modal. Ya, jadi anggaplah ada laporan laba rugi seperti ini, ya, itu dalam ribuan rupiah, sudah disusun seperti ini, pendapatannya ada 6 juta, kemudian jumlah bebannya ada 4 juta, dan memperoleh laba bersih 2 juta. Ya. Nah, laba bersih yang diperoleh di sini, yang 2 juta ini, itulah yang kita masukkan nanti ke dalam laporan perubahan modal. Ya, ke dalam laporan perubahan modal. Nah, bagaimana caranya? Jadi sama, kita susun dulu laporan perubahan modalnya. Modal awal, ya, komponennya laporan perubahan modal itu kan ada modal awalnya. Nah, modal awalnya 5 juta. Kemudian laba bersih 2 juta, ini 2 jutanya itulah diperoleh dari sini. Ya, diperoleh dari laporan laba rugi. Ya, jadi ini tanda panahnya 2 juta itu diambil dari laporan laba rugi. Karena tadi diperoleh laba bersihnya 2 juta. Oke. Di sini 2 juta, kemudian ada privenya 1 juta. Maka dikurangkan, 2 juta dikurangi 1 juta, didapatlah penambahan modal 1 juta. Ya, jadi penambahan modalnya 1 juta. Nah, karena di sini penambahan, maka ini ditambah modal awalnya ditambah dengan penambahan modalnya 1 juta, diperoleh 6 juta. Ya, jadi ini yang 6 juta ini nanti, itulah lagi nanti akan kita pindahkan ke laporan keuangan selanjutnya, yaitu neraca. Nah, coba kita lihat. Nah, ini tadi laporan perubahan modalnya. Ada di sini modal akhir 6 juta. Ya, jadi kan setelah kita membuat laporan perubahan modal, yang dibuat selanjutnya adalah neracanya. Nah,
Bagaimana menyusun neraca? Nah, ini menggunakan bentuk skontro. Ya, ini menggunakan bentuk skontro karena sebelah menyebelah. Nah, kita masukkan di sini semua. Ada kasnya, kemudian ada perlengkapannya, peralatannya, jumlahnya ada 8 juta. Kemudian di utang usaha, di pasifa ini ada utang usaha dan modal. Utang usahanya 2 juta, modalnya 6 juta. Nah, dari mana ini modal 6 juta? Modal 6 juta ini itu didapat dari ini tadi, laporan perubahan modal. Ya, di laporan perubahan modal ada modalnya per 31 Desember 2010 6 juta. Itulah yang kita masukkan ke laporan neraca di sini. Ada modal 6 juta. Nah, dijumlahkan 2 juta tambah 6 juta, maka jumlah pasifanya ada 8 juta. Sama ya antara aktiva dan pasifanya. Semua jumlahnya 8 juta. Oke. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi ada beberapa tadi di laporan perubahan modal, kapan itu menjadi penambahan modal, kapan menjadi pengurangan modal, ya. Kapan menjadi pengurangan modal. Jadi kalau misalnya dikasih contohnya, oke, coba kita lihat di sini di laporan perubahan modal. Kalau seperti ini kan dia memperoleh laba bersih. Ya, kalau dia memperoleh laba bersih, berarti di sini penambahan modal. Tetapi tidak selamanya kalau dia memperoleh laba bersih bisa menjadi penambahan. Bisa saja dia memperoleh laba bersih tetapi menjadi pengurangan. Nah, kapan menjadi pengurangan modal? Kalau misalnya laba bersihnya lebih kecil daripada privonya. Anggaplah misalnya di sini laba bersihnya 500.000. Ya, 500.000. Nah, berarti kan lebih besar labanya daripada privonya. Ya, kalau ini dikurangi menjadi minus kan. Jadi di sini misalnya 500.000. Nah, ini menjadi pengurangan, bukan penambahan. Ya, karena privonya lebih besar daripada labanya. Sehingga kalau seperti itu maka di sini menjadi pengurangan. Jadi 5 juta dikurang 500 itu 4.500.000. Ya, seperti itu. Kemudian bisa juga ya kalau di ini tadi ya ada di rugi. Bagaimana kalau misalnya dia rugi? Ya. Maaf, kita kembali dulu di awal. Nah, ini kalau misalnya perusahaan memperoleh rugi. Ya, kalau ini sudah jelas menjadi pengurangan. Kenapa? Karena rugi itu sifatnya mengurangi modal. Sementara privo juga sifatnya mengurangi modal. Dan di sini bukan penambahan. Ya. Jadi di sini bukan penambahan tetapi pengurangan. Oke. Nah, berdasarkan laporan ini itu juga bisa kita buat rumusnya. Ya, buat rumusnya kalau misalnya mengerjakan soalnya bentuk pilihan ganda. Untuk memperoleh modal akhir, ya, modal akhir misalnya ya, untuk memperoleh modal akhir itu rumusnya modal awal ditambah laba dikurang privo.
Ya, jadi modal awal ditambah laba dikurang prive. Bagaimana kalau misalnya modal awalnya yang belum diketahui? Ya, misalnya ini yang mau dicari. Ya, tinggal kita putar saya. Ini kan menjadi kalau misalnya dia rugi juga, berarti modal per 30 Desember itu dikurangi ditambah prive dan ditambah rugi. Itulah modal awalnya. Ya, jadi kalau misalnya dia rugi, untuk memperoleh modal awal, maka modal akhir ditambah prive ditambah rugi. Tapi kalau dia laba, maka modal akhirnya ditambah prive dikurang laba. Ya, itu. Jadi kalau misalnya diminta berapa modal awalnya, maka bisa kita peroleh seperti ini. Ya, modal akhir ditambah prive dikurang laba, atau modal akhir ditambah prive ditambah rugi. Jadi kita lihat saja yang mana mengurang, yang mana menambah. Oke. Itu untuk laporan perubahan modal rumusnya. Kalau misalnya di neraca itu paling yang ditanyakan berapa jumlah aktivanya, ya. Berapa jumlah aktiva tetapnya misalnya, berapa jumlah aktiva lancarnya, dan biasa juga ditanyakan berapa penyusutannya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Sebelum kita menyelesaikan soal pilihan ganda. Ya, jadi kali ini kita hanya akan membahas dua soal saja. Oke, silahkan anak-anak cerdas semua. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditulis di chat atau mungkin mau raise hand. Oke. Baik, jika tidak ada kita langsung saja latihan soal pilihan gandanya. Ya, soalnya seperti ini. Ini tentang neraca. Data neraca perusahaan salon cantik ya, sebagai berikut. Jadi ada kasnya 15 juta, kemudian kendaraannya 54 juta, ada utang gajinya 55 juta, modalnya 200 juta, piutang 24 juta, perlengkapan 12 juta. Dari data tersebut, agar laporan posisi keuangan seimbang, maka diperlukan akun peralatan. Berapa akun peralatannya dan berapa akumulasi penyusutan peralatannya? Oke, silahkan yang mau menjawab. Jadi ini tentang neraca, ya. Karena posisi keuangan itu kan harus seimbang antara posisi aktiva dan posisi pasifanya. Nah, ternyata di data ini kalau kita hitung itu tidak seimbang. Sehingga supaya seimbang maka ada akun peralatan. Harusnya ada akun peralatan. Nah, berapa akun peralatan yang dibutuhkan dan penyusutannya berapa? Oke, silahkan. Silahkan yang mau menjawab. Jadi dijelaskan misalnya apakah pilih A peralatannya 210 juta dan akumulasi penyusutan peralatannya 30 juta. Ya, kenapa pilih A misalnya? Ataukah peralatannya 180 juta dan akumulasi penyusutan peralatannya 30 juta. Ya, atau mungkin memilih C ya, dengan peralatan 130 juta dan akumulasi penyusutan peralatannya 30 juta. Ya. Atau mungkin E. Jadi maaf, yang di bawah sekali itu E ya, bukan A. Setelah D. Ya, jadi di D 120 peralatannya dengan akumulasi penyusutan yang sama. Kemudian E-nya 110 peralatannya dan akumulasi penyusutan peralatannya juga 30 juta.
kira-kira untuk menyeimbangkan laporan posisi keuangan itu atau laporan neraca itu dibutuhkan akun peralatan berapa? Ya, silahkan. Ada yang mau menjawab? Silahkan raise hand atau mungkin mau ditulis di chat. Boleh, silahkan ditulis di chat berapa peralatan yang dibutuhkan supaya bisa seimbang antara aktiva dan pasifanya. Oke, anak-anak cerdas semuanya. Ini soalnya mudah. Ya, cukup kita hitung berapa aktiva dan berapa pasifanya. Jadi kita lihat apakah betul jawaban yang disampaikan tadi di chat dari sekolah mana lagi ya. Oke, ternyata ya itu yang ditunjuk jari, dia menunjuk B. Nah, dari manakah itu 180 juta? Jadi kita hitung dulu berapa semua total aktivanya. Ya. Jadi di sini ada kasnya 15 juta, kemudian ada kendaraan, kemudian ada piutang dan perlengkapan. Ya, itu kita jumlahkan semua untuk mendapatkan berapa aktiva. Nah, ternyata ini totalnya 105 juta. Ya, 105 juta. Kemudian mudah-mudahan tidak keliru ya. 100. Ini 15, 69, kemudian ini 36, ya 105 juta. Kemudian utang gaji dan modalnya, ya ini kita jumlahkan juga untuk posisi pasifanya. 55 juta tambah 200 juta itu 255 juta. Ini kan tidak seimbang kalau seperti ini. Jadi aktivanya ada 105 juta, kemudian pasifanya lebih dari itu. Maka ada selisih. Nah, ini kita selisihkan. Berapa selisihnya? Itu 150 juta. Ya. Ini selisihnya, sehingga ini yang harus kita masukkan supaya aktiva dan pasifanya seimbang. Kalau 210 juta peralatannya, 210 dikurangi dengan akumulasi, 210 kurang 30 itu kan berapa? 180 ya, berarti tidak tepat. Sehingga memang yang tepat adalah 180. Ya, jadi peralatannya 180, akumulasi penyusutannya 30. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan 150. Memang 150 karena 180 dikurang 30 itu kan 150. Akumulasi penyusutan itu mengurangi nilai dari peralatan karena dia posisinya di kredit. Ya. Oke, jadi jawabannya tadi tepat ya adalah B. Gitu. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Selanjutnya kita lihat soal yang kedua. Soal yang kedua, data perusahaan jasa selama 1 tahun periode sebagai berikut. Jadi ada modalnya Andi di awal periode 20 juta. Kemudian pendapatan jasanya 9.500.000. Ada beban operasionalnya 3.500.000 dan pengambilan pribadinya 2 juta. Berapakah besarnya modal akhir pada periode tersebut? Ya, jadi ada 5 pilihan. Nah, ini berkaitan dengan laporan perubahan modal. Jadi tadi saya sudah jelaskan bagaimana kalau misalnya menghitung perubahan menghitung modal akhir, rumusnya apa? Ya, kalau misalnya modal awalnya yang ditanyakan bagaimana. Nah, pada soal ini itu meminta besarnya modal akhir. Ya, besarnya modal akhir. Tadi di rumusnya
modal awal ditambah laba dikurang prefer. Nah, di sini ternyata belum ada labanya. Jadi bagaimana supaya kita bisa memperoleh komponen-komponen semuanya? Oke, kita lihat apakah betul jawabannya C. Sebelum kita lihat jawabannya C, ini modal rumusnya. Modal awal ditambah pendapatan dikurang beban operasional. Kemudian dikurangi juga dengan prefer. Ya, karena di sini belum ada labanya, maka kita harus cari dulu berapa labanya. Ya, tetapi tanpa kita hitung sendiri itu labanya, bisa langsung dengan rumus seperti ini. Ya, karena pendapatannya juga hanya satu, kemudian bebannya juga hanya satu. Kecuali kalau misalnya pendapatannya ada beberapa, kemudian bebannya juga seperti itu, maka kita hitung dulu berapa labanya. Ya, tetapi karena ini pendapatannya hanya satu, beban juga hanya satu, ya kita langsung hitung. Modal awalnya, tidak ada jawabannya ternyata. Oke, modal awalnya ada 20 juta. Ini 20 juta. Kemudian pendapatan jasanya 9.500.000. Ini untuk memperoleh laba kita kurangkan. 9.500.000 dikurang 3.500.000 itu dapat 6 juta. Ya. Ada 6 juta. Kemudian prefernya 2 juta. Nah, itu kita kurangi 2 juta, jadi 20 juta ditambah 6 juta, karena tadi mendapatkan laba, itu 26 juta, kemudian dikurangi dengan prefernya 2 juta. Ya, dikurangi dengan ini, sehingga diperolehlah 24 juta. Ya, jadi semua yang menjawab tadi benar. Ya, alhamdulillah. Semua sudah bisa menyelesaikan soal pilihan ganda. Ya, saya yakin anak-anak cerdas semuanya bisa menjawab lebih banyak lagi soal-soal seperti ini, karena untuk menyusun laporan keuangan itu mudah saja. Ya, oke. Itulah yang sempat saya sampaikan hari ini. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kekurangan itu datangnya dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa dipahami oleh anak-anak cerdas semuanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru pendamping yang sudah menemani anak-anak cerdas semua yang ada di sekolah. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.